Apa predator satwa liar? Manusia. Manusia adalah makhluk hidup paling berbahaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di RB Reptile Channel. Thank you banget yang udah nonton ya. Sorry keterangan sebentar. Thank you banget yang udah nonton dan terus pantau RB Reptile Channel. Karena berkat kalian, edukasi dari channel saya terus berjalan dengan baik ya. Bantu share, jangan pernah lupa, bantu subscribe, tonton sampai habis. Karena setiap detiknya dari RB Reptile Channel adalah edukasi dan materi yang luar biasa untuk kita semua. Nah, jadi kali ini kita membahas tentang rutinitas akhir tahun dan awal tahun, teman-teman. Apa? Yaitu biasanya adalah terjadi teror kobra, teror baby ular, ya. Banyak banget, nggak cuman kobra atau Naias putatrix atau kobra penyembur. Namun temuan-temuan beberapa waktu ini juga ada Python reticulatus, teman-teman. Karena memang sudah masuk fase menetas ya, baik yang di penangkaran ataupun yang di alam liar. Nah, di sini saya kali ini akan membahas tentang teror kobra yang tahun lalu sempat rame dan tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya ini bukan teror, ini hanya musim ya, atau rutinitas, atau memang sudah jadwal yang sudah ditentukan oleh alam tentang waktu menetasnya ular atau Naias putatrix atau kobra penyembur. Nah, orang berpikir bahwa ini mah dilepasin, ini mah wah parah lah pokoknya. Fitnah yang lahir itu tidak bisa kita pungkiri, karena memang kemunculan baby kobra ini cukup mendominasi dan jumlahnya relatif banyak, tidak hanya satu ekor. Nah, di sini di depan saya ada beberapa ekor baby dari spitting cobra atau Naias putatrix ya. Di sini nanti kita lihat ya, ada beberapa ekor, kita coba hitung. Kobra di depan saya ini adalah hasil penyerahan dari teman-teman reptil yang berdomisili tidak jauh dari rumah saya ya. Tapi tunggu sebentar, saya matiin mesin akuarium dulu. Takutnya suara akuarium noise di dalam. Nah, teman-teman, ini ada Gex di depan saya ya. Ini untuk wadahnya. Ini untuk wadah baby kobranya. Nah, di sini ada yang pertama, ada satu ekor di depan saya ini, teman-teman bisa lihat. Ukurannya semua hampir sama walaupun dari lokasi yang berbeda. Ya, ini ada ditemukan di Jakarta Selatan, ada ditemukan di Depok. Ada juga yang ditemukan di Kabupaten Bogor ya. Satu ekor di sini, ini agak sulit kita keluarinnya. Kemudian di sini ada beberapa ekor, teman-teman. Nanti tuh teman-teman bisa lihat ya, di toples. Ini juga hasil penyerahan teman-teman saya yang sudah profesional dalam menangani ular berbisa. Jadi tidak sembarangan orang, ya, teman saya maupun teman saya dekat, tapi ketika dia mengevakuasi ular, ketika ular itu berbisa, tidak semuanya saya izinkan karena resikonya sangat tinggi, teman-teman. Apalagi Naias putatrix yang memiliki bisa neurotoksin yang sangat kuat. Ini dapat membuat Anda cacat permanen atau bahkan kehilangan nyawa Anda. Jadi jangan main-main dengan ular berbisa walaupun dia masih ukuran baby. Nah, ada satu yang sudah saya taruh pet home dan sudah saya beri makan. Ini satu ekor di sini. Teman-teman bisa lihat. Wow, jumlahnya cukup banyak ya. Jumlahnya cukup banyak memang. Nah, kita coba tuang satu persatu ke Gex yang ada di depan saya ya. Pertama yang di sini. Ini hanya dilakukan oleh profesional ya, teman-teman. Jadi tidak boleh teman-teman contoh atau teman-teman tiru. Satu ekor
Kemudian yang di toples ada kurang lebih 3 atau 4 ekor ini. 3 ekor. Sini teman-teman bisa lihat. Kemudian 1 ekor yang ada di toples. Ini harus kita gunting. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Ada 6 individu baby cobra atau Najas puthatrik. Nah, oke, semuanya sudah masuk di Gex ya. Wow, ada 6 individu Najas puthatrik atau spitting cobra. Nah, ini terus terjadi teman-teman setiap tahunnya. Kok kenapa tahun-tahun dulu nggak pernah terjadi? Kok tahun-tahun dulu nggak pernah ada temuan ular, baby apapun itu ya, tidak cuma kobra ya, di pemukiman bahkan di tempat ramai. Nah ini yang terjadi ketika tempat tinggal si ular sudah mulai habis teman-teman. Inilah yang terjadi. Jadi si ular mau tidak mau akan nampak di pemukiman ataupun di daerah ramai aktivitas manusia. Nah, jadi bukan karena si ularnya yang makin banyak ada di sekitar kita, namun rumah si ular yang sudah mulai menipis sehingga menyebabkan si ular mau tidak mau harus bertahan hidup dengan mencari makan di lingkungan di mana banyak aktivitas manusia. Nah, ini yang jadi PR buat kita semua. Jangan salahkan si ular, karena bukan ular yang masuk ke wilayah Anda, bukan ular yang masuk ke dalam pemukiman Anda, tapi Anda yang harus coba berpikir dahulu sebelum perumahan Anda jadi, apa sebelum pembangunan pembangunan besar-besaran, apa yang terjadi, apa sebelum itu semua terjadi. Ternyata perumahan kita dulu merupakan kebun, sawah, atau mungkin hutan yang menjadi tempat tinggal si ular. Jadi kita yang masuk ke dalam rumah ular, bukan ular yang masuk ke dalam lingkungan kita. Nah, ini yang harus dipikirkan baik-baik. Terus bagaimana solusinya? Nah, bagaimana solusinya adalah kita harus mengenal jauh lebih dalam tentang karakter ular, ya. Karena tidak semua ular itu berbahaya, berbisa, ya. Atau tidak semua ular itu mematikan, teman-teman. Kemudian predator di atas ular yang terus berkurang. Kalian tahu pasti hewan ini, garangan atau mongos, adalah satu-satunya predator ular yang sangat luar biasa menahan populasi ular. Kemudian biawak atau Varanus salvator, ya. Jadi kedua predator yang berada di atas rantai makanan tepat di atas ular ini pun sudah mulai habis. Yang pertama adalah banyaknya komunitas, ya. Kemudian ruang gerak si pemangsa ular ini terbatas, ya, karena tidak mungkin dia mau ataupun berani melintas di daerah ramai manusia. Nah, teman-teman, jadi itu sebenarnya bukan teror ya. Ini hanya sedikit yang beberapa tagline di berita zaman 1 tahun lalu. Ini merupakan teror kobra, katanya teror. Waduh, ini terlalu lebay sih menurut saya, karena sebenarnya ini adalah rutinitas setiap tahun yang selalu terjadi. Cuman kenapa dia lebih banyak di beberapa tahun belakangan ini terlihat di pemukiman yang seperti saya jelaskan tadi, dan mudahnya media sosial ketika ada orang menemukan satu individu ular, dia posting, dia mention media-media di kotanya, kemudian di retweet oleh media-media di kotanya. Nah, jadi seperti wow, banyak banget ular yang tampak, wow, banyak banget ular yang masuk pemukiman. Semua ada sebabnya, ya. Satwa liar itu takut dengan manusia. Jadi ketika dia mulai mencoba masuk ke pemukiman ataupun yang banyak ada padat penduduknya dan banyak aktivitas manusia, pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia nekat untuk bertahan hidup di lingkungan yang banyak predatornya. Apa predator satwa liar? Manusia. Manusia adalah makhluk hidup paling berbahaya, ya. Satu manusia bisa membunuh 1000 ular dalam waktu 1 minggu mungkin. Tinggal dia ketok-ketokin. Tapi satu ular belum tentu membunuh satu manusia dalam 1 harinya.
ya ketika memang konfliknya tidak terjadi terlalu fatal ya, sehingga si ular melakukan serangan bertahan defensif ya. Itu yang terjadi kenapa orang sering diserang ular. Walaupun pada dasarnya satwa liar ular itu takut sama manusia, tapi yaitu konfliknya terjadi karena adanya tekanan dan si ular sudah mulai merasa terancam dengan predator yang paling ganas di muka bumi, dengan makhluk yang paling ganas di muka bumi, yaitu adalah manusia. Jadi itu teguran untuk kita semua, untuk saya dan teman-teman semua. Jadi berhati-hati, tetap waspada akan meledaknya atau musim menetasnya satwa liar khususnya ular di akhir dan awal tahun, di setiap tahunnya sampai nanti mungkin. Terus konflik ini tidak mungkin, saya malah bilang konflik ini tidak mungkin terhenti ketika salah satunya belum punah. Jadi bagaimana cara mencegah konflik antara manusia dan ular? Bagaimana agar tidak lagi terjadi konflik antara manusia dan ular? Salah satu makhluk ini harus punah. Mau si ularnya yang punah, atau satwa liar yang punah, atau manusianya yang punah. Karena konflik ini tidak bisa kita hindari. Banyak tekanan, banyaknya pembangunan, kurangnya masyarakat dalam menjaga lingkungan, ya, kemudian kotornya lingkungan seperti menumpuk benda-benda seperti genteng ataupun kayu yang dapat menghadirkan kodok dan tikus yang merupakan pakan alami seekor satwa liar khususnya ular. Nah, itu sedikit teman-teman, info dari saya mengenai teror ular. Yang katanya teror, sebenarnya bukan. Jadi musim menetasnya ular itu akan rutin terjadi setiap tahunnya, dan mungkin ke depan tahun-tahun berikutnya konflik akan makin besar terjadi. Kenapa? Karena lahan yang sudah terus berkurang. Lahan apa? Rumah si ular. Jadi tetap berhati-hati, pahami mobilisasi penanganan pertama pada gigitan ular berbisa, karena kita tidak tahu kapan konflik, dan bahkan kita juga bisa saja, bahkan saya pun bisa saja menjadi korban gigitan karena ular yang merasa terancam dan terdesak ketika masuk ke dalam rumah. Jadi jaga lingkungan Anda, jaga kebersihan, rajin bebersih, rajin gotong royong di lingkungan Anda. Kemudian jaga saluran air, lapisi saluran air yang mengarah ke rumah dengan ram-ram halus agar ular tidak dapat melintas. Kemudian jaga kebersihan sih kuncinya. Jadi itu adalah preventif atau pencegahan ular masuk ke dalam rumah. Sampai sini dulu edukasi tentang musim teror kobra, atau yang benarnya adalah musim ular kobra atau musim ular menetas di tiap tahunnya. Kenali mereka agar kalian tahu seberapa bahaya mereka dan bagaimana penanganan ketika digigit. Amit-amit sih memang, jangan sampai ya. Kemudian pelajari dulu apa penyebabnya sehingga konflik ini terjadi. Jangan salahin si ularnya, karena semuanya lagi-lagi kembali kepada rantai makanan tertinggi, yaitu manusia. Ya, sampai sini dulu edukasi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Arbi Reptile Channel. Lagi-lagi saya butuh jempol Anda untuk bahan bakar channel saya dan membantu saya terus mengedukasi masyarakat agar seluruh makhluk hidup di muka bumi ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada konflik, dan bahkan tanpa harus ada hal-hal yang membahayakan di salah satu pihak. Sampai sini dulu, salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.